Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rohmat di channel Min Techno. Di video ini saya kedatangan smartphone dari UMI-Digi. Buat yang belum tahu, brand UMI-Digi ialah sebuah brand handphone asal Cina yang berdiri di tahun 2012. Dan salah satu smartphone terbaru mereka ialah UMI-Digi A7. Kalau dilihat secara desain, si doi udah cakep dan terlihat premium di harga HP 1 jutaan. Tapi apakah penampilannya yang premium ini diimbangi dengan performanya? Yuk langsung aja kita ke pembahasannya. Saya sudah pakai UMI-Digi A7 ini kurang lebih selama 1 bulan. Jadi buat kamu yang mau beli atau yang hanya sekedar pengen tahu bagaimana sih tentang UMI-Digi A7 ini, bisa simak video reviewnya berikut ini. Sebelum kita ulas, kita intip dulu isi box paket penjualannya. Di sini terdapat kartu ucapan terima kasih dari UMI-Digi. Berikutnya ada smartphone-nya, yaitu UMI-Digi A7, plus softcase yang sudah terpasang. Lalu ada manual book, terus ada kabel USB Type-C, dan kepala charger yang memiliki output 5V 2A. Pertama kita ngomongin hal yang nampak dahulu, yaitu soal desain dan build quality. Sebelumnya saya baru menemui HP di harga 1 jutaan yang memiliki build quality sekeren ini. Yap, saya bilang keren terutama soal build quality ya teman-teman, karena si doi ini untuk back covernya pakai bodi kaca lengkung di setiap sisinya, mengusung desain 2.5D dengan frame dari metal, jadi feel dipegang sangat nyaman dan terasa solid, karena kebanyakan di kelas harganya masih menggunakan bodi dari bahan full plastik. Soal desain, si doi nampak kekinian dengan setup quad kamera yang disusun dengan frame persegi panjang di pojok kiri atas, yang jadi desain wajib zaman sekarang. Sedangkan untuk warnanya, si doi ada 2 warna ya, yaitu black dan midnight green, seperti unit yang saya punya ini. Warna yang nampak beda dengan smartphone yang lain. Soal pengalaman penggunaan, saya bilang UMI-Digi A7 ini cukup mantap dan agak berat di genggaman. Berat si doi ini kurang lebih sekitar 228 gram. Untuk luas layar, si doi yaitu 6,49 inch dengan rasio 19,5:9. Menurut saya masih nyaman dioperasikan dengan satu tangan. Overall, soal desain dan build quality, UMI-Digi A7 ini sudah sangat bagus di kelas harganya. Berikutnya kita ke UI. Si doi memakai UI stock Android yang pengalamanku pakai sih sangat simple dan gak terlalu banyak fitur-fitur, bloatware, apalagi iklan. Pakai UI stock Android ini lebih menguntungkan karena gak terlalu makan banyak tempat RAM. Plus si doi juga mendukung Android 10. Ketiga, soal kualitas layar, si doi pakai layar IPS dengan kualitas XD+, yang dalam penggunaannya masih nyaman buat nonton video dan memiliki view angle yang cukup bagus. Apalagi ini HP sejutaan yang kebanyakan masih pakai layar XD+ seperti ini. Keempat, kita ulas soal kualitas speaker UMI-Digi A7. Menurut saya, keluaran suaranya keras meskipun bassnya kurang nendang ya, dan seperti ini contohnya. Kelima, soal kelengkapan sensor, si doi lengkap ya teman-teman, termasuk ada sensor gyroscope-nya. Untuk lampu notifikasi pesan, si doi absen. Dan soal sensitivitas layar, saya bilang nih HP kurang enak. Ketika diajak ngetik sih masih lumayan, tapi ketika diajak main real drum, menurut saya sih responsivitasnya kurang gegas. Yang keenam, soal fitur keamanan, si doi lengkap ya teman-teman, termasuk ada fitur fingerprint dan face unlock. Soal kecepatan membukanya sih cukup cepat dan akurat. Yang ketujuh, kita ulas soal jaringan internetnya. Karena ini adalah smartphone yang kita beli dari luar negeri, mungkin ini bisa menjadi informasi penting buat kamu. Secara pemerintah sudah menerapkan peraturan baru, yaitu apabila smartphone tidak terdaftar nomor emailnya, maka smartphone itu tidak akan mendapatkan akses jaringan internet. Ini juga yang saya alami dengan si doi. Saya sudah chat sellernya dan disuruh untuk menunggu, tetapi kenyataannya setelah beberapa kali saya chat, saya disuruh mendaftarkan ke website Kemenperin sendiri. Ini agak mengecewakan sih, kenapa tidak langsung saja didaftar oleh sellernya. Mungkin apabila teman-teman ada yang punya pengalaman seperti ini, bisa share di kolom komentar ya.
Kedelapan kita bicara soal performanya. Umi Digi A7 ini ditandai dengan prosesor dari MediaTek Helio P20. Saya nggak tahu alasan Umi Digi membenamkan prosesor lawas ini di HP Umi Digi A7. Si doi memiliki manufakturing 16 nanometer. Kalau bicara soal performa, si doi mendapatkan skor Antutu di angka 70 ribuan. Jumlah skor yang nggak terlalu gede sih mengingat ini adalah prosesor lawas. Dan ketika dites diajak main game ringan seperti Mobile Legends lumayan lancar dengan settingan mentok kanan. Dites bermain selama 20 menit suhu bisa sampai 42 derajat Celcius. Baterai berkurang 11%. Sedangkan diajak main game berat seperti PUBG Mobile, si doi mendapatkan settingan smooth medium. Saya sih kurang recommended sih si doi diajak main di PUBG. Dites selama 20 menit settingan smooth low masih patah-patah. Dan suhu bisa sampai 42 derajat. Baterai berkurang 13%. Namun buat buka tutup aplikasi dengan RAM 4/64 GB masih mampu dijalankan dengan baik. Kesembilan soal daya tahan baterai, si doi menggendong baterai berkapasitas 4100 mAh, yang menurut pengalaman saya cukup lumayan boros. Mungkin hal ini karena penggunaan prosesor MediaTek P20 dengan manufakturing 16 nanometer, yang cukup menguras baterai. Coba pakai Helio P22 sih masih bisa ke cover ya dengan 12 nanometer, tapi dalam penggunaan saya bisa diajak dari pagi hari hingga sore. Dan dites menggunakan aplikasi PC Mark tembus 10 jam 5 menit. Dan terakhir kita bicara soal hasil kameranya. Si doi memiliki setup core kamera di bagian belakang. Dengan rincian ada kamera utama 16 megapiksel, terus ada kamera ultrawide 8 megapiksel, dan 2 megapiksel untuk kamera depth sensor dan makro. Dan untuk kamera depan memiliki resolusi 8 megapiksel. Dan berikutnya adalah hasil foto dari Umi Digi A7 di kondisi siang hari. Untuk hasil sih lumayan bagus ya, meskipun takapan yang dihasilkan warnanya agak kusam. Tapi untuk detail objeknya sih masih cukup bagus. Sedangkan untuk kamera ultrawide-nya modelnya fix fokus ya teman-teman. Untuk kondisi foto malam hari, meskipun si doi memiliki fitur night mode, tetapi hasilnya sih sama saja ya. Malah hasil foto tanpa night mode lebih bagus dan cukup detail. Dan untuk perekaman video, si doi mentok di resolusi 1080 di 30 fps. Dan seperti ini contohnya. Oke teman-teman, dan ini adalah hasil perekaman menggunakan HP dari Umi Digi A7. Hasilnya seperti ini untuk kamera belakang. Teman-teman bisa menilai sendiri hasil audio dan video dari Umi Digi A7. Coba kita lihat untuk autofokusnya. Ya, cukup cepat sih untuk autofokusnya. Dan di sini kalau di layar itu ngerekamnya agak patah-patah teman-teman. Dan ini enggak ada EAS-nya ya, jadi kemungkinan hasilnya kurang stabil. Coba kita lihat untuk backlight seperti ini. Kita hadapkan matahari. Oke, jadi seperti itu untuk perekaman kamera belakang Umi Digi A7. Dan ini adalah hasil perekaman menggunakan kamera depan Umi Digi A7. Hasilnya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa menilai sendiri hasil audio dan video seperti apa. Dan ini enggak ada EAS, jadi kelihatannya kurang stabil untuk pengambilan gambar untuk kamera depan dan kamera belakang juga. Ini langitnya kalau di sini terlihat biru ya teman-teman. Dan di sini saya di luar ruangan, kondisinya seperti ini. Coba kita lihat untuk backlight. Oke, backlightnya seperti ini. Kita hadapkan matahari. Oke, jadi seperti itu tuh perekaman kamera depan Umi Digi A. Jadi kesimpulannya tentang Umi Digi A7 setelah saya pakai 1 bulan ini hanya menonjolkan soal build quality yang baik. Di harga waktu saya beli di angka 1.399.000. Ini menjadi smartphone dengan build quality yang paling keren. Soal kamera sih lumayan, layar juga oke, sudah pakai USB Type-C yang kekinian. Tapi yang bisa jadi minusnya pemakaian prosesor lawas Helio P20 di tahun 2020.
harus pikir-pikir lagi sih. Ditambah lagi baterai yang juga lumayan boros, dan soal ribetnya pendaftaran nomor IMEI juga perlu dipertimbangkan buat kamu yang nggak mau repot. Yowis gitu aja, kalau teman-teman ada masukan atau punya pengalaman yang berbeda tentang HP ini, bisa tulis di kolom komentar. Dan buat kamu yang baru bergabung di channel YouTube Min Tekno, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya channel ini bisa berkembang. Buat teman-teman yang mau belanja kebutuhan elektronik nanti di Lazada 11.11 ada promo diskon menarik. Jangan lupa ya, saya Roman dari Magetan pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.